Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market lanjut lagi koreksi. Sebesar 1,33% dengan total market cap mencapai di angka 3,98 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke video ini, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every video, ya. Sip, untuk chartnya kita bisa lihat di sini kondisi BTC ya tidak ideal ya. Daily close-nya di bawah dari 117.752. Sementara kemarin lusa pada tanggal 14 Agustus dia berhasil bertahan di atas dari struktur support ini ya. Ya walaupun tidak ideal tapi minimal masih ketahan oleh MA20 ya. Nah ya tapi sayangnya juga sekarang mulai ngefek sebagai resisten nih 117.700-an. Jadi ya udah kita lihat saja. Ini mungkin akan menjadi duel antara 117.752 sebagai resisten dan MA20 sebagai support. Kita lihat siapa yang menang ya. Struktur sebenarnya ya dibilang sampai benar-benar pecah juga belum ya. Tapi ya kalau sampai MA20-nya hilang, apalagi 50 hilang, ya that's not gonna be good ya. Jadi yang harus kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan adalah apakah BTC tetap bisa di atas dari MA20 dan 50 nggak? Kalau masih bisa bertahan di atas dari dua support itu, ya potensinya lebih ke ya bisa bertahan. Tapi kalau mulai jebol dan daily close-nya mulai di bawah dari dua support itu, ya siap-siap kita akan dapat corrective movement yang kemungkinan besar lebih dalam dan ada possibility membuat lower low gitu ya. Nah, penyebabnya apa bang? Kenapa kemarin bisa tiba-tiba jebol? Padahal kayaknya adem-adem aja tuh dari pagi sampai mungkin ke malam begitu ya. Nah, buat lo yang sudah dengerin DCWT sesi 1 dan sesi 2 tahu bahwa kita kemarin itu ada dua data penting ya. Kita ada core retail sales di jam setengah 8 malam ya. Nah, core retail sales dan retail sales ini menurut gua adalah yang menyebabkan kenapa BTC ngedrop ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya oke-oke aja, malah bahkan sempat naik ke titik tertinggi sekitar 119.300-an ya. Tetapi pelemahan yang mulai terjadi di dekat-dekat setengah 8 ya. Jadi kita bisa di sini jam 7 ke setengah 8 mulai melemah dan terus drop sampai akhirnya daily close-nya tetap di bawah dari 117.752. Jadi main culprit menurut gua adalah ini ya. Nah, selain itu juga mungkin ditambah lagi dengan urusan si Trump dengan Putin ya, di mana mereka sudah ketemu, sudah meeting, tetapi tidak ada deal ya. Ada progres menurut mereka, tetapi belum ada deal untuk gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia. Begitu ya. Jadi ya mungkin dua hal ini membuat ketidakpastian di market semakin besar lah begitu ya. Nah, semoga ini bisa cepat beres ya, dan ya kalau untuk fundamentalnya sih ya harapan gue semoga data-data penting seperti labor market dan juga untuk inflasi akan semakin bagus. Karena kalau misalkan sampai the Fed kasarnya punya alasan untuk tidak menurunkan lagi interest rate di September, ya kalau begitu caranya ada potensi kita bisa telat. Jangan kan gitu, September aja misalkan ya, September di cut pun gak ada jaminan bahwa itu akan pasti aman market. Dan tidak terulang seperti yang terjadi di zaman-zaman 2007, 2000 pas tuh di 2000 pas di S&P 500 ya. Dimana terjadi cutting rates, terjadi kok cutting rates, tetapi marketnya tetap drop begitu. Karena apa? Karena ya kasarnya telat. Itu penanganannya telat. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai kita berpikir, tenang bang, interest rate turun, pasti market akan selamat. Faktanya tidak, kita bisa lihat di S&P 500. Wah tapi bang itu kan S&P. Ya tapi S&P punya korelasi yang sangat kuat dengan BTC. Begitu ya. Jadi ya sekali lagi ya, kalau sampai telat seperti yang di-warn oleh si Waller ya. Oleh si Waller di beberapa pertemuan FOMC sebelumnya, dia akan menyatakan bahwa ini kalau sampai the Fed telat menurunkan interest rate, ini bisa bahaya, dia bilang. Nah, bahaya yang dia maksud tuh ini, ya. Kalau telat, marketnya udah gak bisa di jump start, gitu. Atau tepatnya gini deh, analogi paling tepat tuh, ya gue gak tahu berapa banyak orang yang masih ngerti cara nyetir mobil manual, tapi gue harap ngerti lah ya. Jadi kalau mesin lu udah mau mati nih, ya, lu gasnya udah lu kurangin, nah, lu kalau mesin mau mati, diapain? Injek clutch kan? Injek kopling ya supaya nggak mati mesinnya ya. Nah ini tuh kasarnya kalau sampai udah begini
udah keburu mati mesinnya. Jadi lu injek koplingnya sampai berapa kali pun nggak akan nyala lagi tuh mesin. Harus starter ulang. Nah permasalahannya starter ulang ini nggak kayak mobil. Kalau mobil kan gampang, lu tinggal puterin kunci. Nah ini lu kayak nge-starter ulang tank deh, tank perang dunia kedua, setengah mati. Kalau nge-stall tuh, wah lu harus keluar, harus lu secara manual lu crank dan seterusnya. Walaupun ada elektrik sih, tapi elektriknya banyaknya nggak reliable di zaman itu. Nah kayak gitulah kasarnya. Sama market kalau udah mati mesinnya, dibenerinnya repot. Begitu. Jadi ya makanya penting sekali untuk ya secepat mungkin lah ini interest rate diturunkan lagi, dan mungkin yang lebih penting lagi adalah balance sheet. Balance sheetnya minimal dibuat netral karena sampai sekarang tidak netral-netral gitu loh, ya nggak netral-netral. Ya turun lagi kan. Terakhir ada harapan ya, terakhir dikasih harapan. Ini sempat flat, sorry beda format ini. Gua masukin yang lebih tepat ya, sebentar. Nah sini, kita bisa di sini ya. Di sini sebenarnya sempat ada harapan nih di Juni ke Juli ya. Lalu banting lagi. Nah, sekarang nih kayak dikasih harapan lagi, tapi apakah harapan yang benar-benar legit kita bisa kita harapkan untuk benar-benar jadi netral, atau dibanting lagi? Kalau dibanting lagi, ya potensinya akan buruk begitu ya. Ya udah, itu aja sih. Ya semoga beneran terjadi pivot dari The Fed. Karena kalau tidak terjadi pivot ya ya ngeri juga begitu ya. Oke. Next untuk Ethereum juga mulai koreksi ya. Dia koreksi lagi 2% dan semakin mendekati ke struktur support di 4.219. Ya kita lihat deh apakah dia akan berhasil mantul nggak di sini. Ya tapi in general sekarang ETH lebih kuat secara struktur dibandingkan dengan BTC gitu ya. Nah selanjutnya ya untuk economic calendar udah nggak perlu ya. Kan hari ini hari Sabtu ya, jadi nggak ada data penting. So ya apa ya yang akan kita bahas juga ya. Sip, langsung aja kita masuk ke DXY. Untuk DXY dia mulai ke reject oleh EMA20 dan ya kemarin tuh mulai di close di bawah dari EMA50. Which is good ya. Tetapi in general kita pengen dia lebih dalam lagi lah kalau bisa ya. Jadi DXY yang melemah itu cenderung bagus untuk risk on asset. Bukan cuma kripto ya, risk on asset, S&P, Nasdaq dan kawan-kawan gitu. Even for gold ya. Walaupun gold sebenarnya nggak risk on ya. Sip, BTCD kita bisa lihat di sini masih bingung mau kemana ya. Udah 3 hari nggak kemana-mana di situ-situ terus ya. Ya bingung lah karena fundamentalnya juga makin nggak jelas nih gitu ya. Datanya data CPI bagus, PPI jelek ya. Lalu retail salesnya juga jelek. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi bingung juga gitu secara fundamental ya. Plus kalau kita ngomongin soal ya politik. Ya politik juga gak terlalu bagus-bagus amat gitu di US ya, dimana ya US malah sekarang ikut campurnya tuh secara langsung lagi dengan Ukraina dan Rusia begitu. Nah semoga ini nggak sampai mereka dua ini jadi benar-benar ribut, karena kalau sampai perang terbuka antara dua negara yang kuat ya bisa berbahaya gitu. Dan berbahayanya dalam konteks ya benar-benar bisa sampai perang ya mereka secara langsung, dan juga secara efek ekonominya begitu. Nanti kan pasti kalau dalam perang ini pasti akan ada embargo, akan ada sanksi gitu ya. Nah, itu akan bisa merusak market ya, dan tentunya itu merusak juga ke kripto karena kripto itu sangat terkorelasi dengan S&P. Lo kebayang nggak misalkan ada sanction nih. Nah, perusahaan-perusahaan yang di S&P 500 itu pada ngedrop dong ya karena mereka kena sanction tertentu lah misalkan. Nah, itu suka nggak suka terkorelasi juga sama BTC akan terkorelasi dengan semua alts. Nah, jadi no bueno lah. Pokoknya kalau sampai US ikut campur perangnya itu sampai benar-benar terbuka gitu. Kayak anggaplah seperti kayak di Afghanistan gitu atau kayak di Irak. Mereka benar-benar perang itu bukan cuma sekedar proxy war, tapi benar-benar semua military might mereka kerahkan. Nah, kalau udah kayak gitu kacau deh ya. Semoga enggak. Nah, itu. Sip, beres. Kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by VMAX. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, VMAX masih berjalan eventnya ya dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 31. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Di sini kita bisa mendapatkan banyak trading boosters dan juga bonus sampai 220 USD yang menunggu lo ya. Apa saja caranya untuk bisa kita mendapatkan bonus, Bang? Susah nggak? Ya tergantung, ada yang susah, ada yang nggak ya. Yang paling gampang adalah ini, semua orang bisa lakuin ya. Tinggal bikin akun, pertimbangkan atau menggunakan link referral kita di bawah ya. And then KYC. Itu langsung bisa mendapatkan 10 USD dalam bentuk trading bonus ya yang lo bisa pakai untuk trade and then ya profitnya lo bisa WD begitu ya. Nah, buat lo yang first time deposit juga dan trading future sekali saja, lo bisa mendapatkan lagi ekstra 10 USD lagi. Ini yang paling gampang ya. Sisanya dalam bentuk trading bonus ya. Jadi apabila lo net deposit lebih dari 1000 akan mendapatkan sekian dan seterusnya. Ini cukup banyak ya, lo bisa tinggal baca satu persatu mana yang cocok buat lo gitu ya. Nah, ini bisa dibaca dulu buat lo yang tertarik silakan. Kalau lo nggak ada ganjelan semuanya udah cocok, monggo bisa dilanjut ya. Ya, tapi lagi-lagi yang paling gampang sih ini ya, tinggal KYC, sign up. Nah, itu bisa langsung dapat 10 USD dalam bentuk trading bonus ya. Nah, selain itu juga di VMAX ini trading bots-nya sangat lengkap ya. Ada mulai dari futures maupun spot ya. Ada futures grid, ada juga signal trading, ada juga martingale DCA secara futures maupun spot. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Dan kalau kita di sini kita bisa cari mana bot yang paling cocok buat kita gitu ya. Nah, selain itu juga VMAX ini ada kerjasama ya dengan Quantoshi. Nah, Quantoshi ini biasanya ya bisa dipakai di berbagai macam exchanger juga. Nah, tetapi mereka ada kerjasama khusus dengan VMAX. Jadi lebih terintegrasi lah kasarnya seperti itu. Nah, kita terakhir sudah ikuti juga ya. Jadi ini bukan gua trade secara sendiri ya, tapi ini gua ngefollow Quantoshi and then kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, baik lagi ini baru sebentar sih ya, baru relatif sebentar. Kita lihat nanti lebih panjangnya seperti apa. Nah, buat lo yang pengen coba ya silakan. Bisa saja tinggal di copy ya, bisa langsung di Quantoshi atau di gua karena ya sekali lagi gua juga ini ngefollow si Quantoshi gitu ya. Itu sih kurang lebih ya untuk dari VMAX. Sekali lagi ini sampai tanggal 31 Agustus. Jadi masih cukup panjang waktunya. Buat lo yang tertarik boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di VMAX. Dan kita masuk ke BTC. Nah, ini kondisinya mirip seperti kemarin ya. Buat yang konservatif harusnya nggak kebuka posisi long karena ya ini udah dekat-dekat jam rawan dan drop begitu ya. Nah, tapi buat lo yang lebih ke agresif ya berarti kebuka posisi longnya dan sekarang sudah cut loss begitu. Jadi ya sekali lagi ya, agresif itu bukan berarti lo pasti akan lebih besar profitnya, enggak juga ya. Agresif malah bisa dibilang lebih sering kena cut loss begitu. Tetapi ya sekalinya mungkin kebuka posisinya profitnya bisa lebih gede. Nah, itu jadi sekali lagi bukan masalah siapa bakal lebih untung, tapi risk profile lo seperti apa. Gitu. Jangan lu konservatif memaksakan agresif, pasti stres gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka di EMA 20 ya, lalu di MA 50 dan di 111.752 gitu ya. Jangan lupa nih waktu kita dikasih kesempatan buat DCA dipakai ya, jangan kayak waktu kemarin-kemarin di sini ya. Ya dikasih kesempatan buat DCA bilangnya bakal berendah lagi. Taunya pas nggak kejadian, aduh gimana ya bang, ketinggalan nggak ya, telat nggak ya, pusing deh jawabnya, males ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita masih belum ada setup futures, langsung aja ke spotnya. Untuk spot buy limitnya dari angka 4.219,2, lalu di 4.009 ya, yang converge dengan EMA 20 dan di 3.878,9. Itu kurang lebih untuk setup spot di Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT pada hari ini ya gue udah sempat lihat ya di sosmed lah begitu ya, mulai orang-orang tuh kemarin kan euforia tuh, wah lihat ya kripto ngepam udah nih ya, udah mulai keluar tebak-tebakan yang aneh lah, 160, 150, 200.000 dan seterusnya ya. Nah, sekarang baru dikasih koreksi 2 hari aja ya. Wah, kacau nih. Beda kripto nggak kayak dulu. Ya, wah, susah kripto tuh. Padahal baru 2 hari kemarin teriak-teriak, kripto is so back ya. Ya itulah kalau kita pakai perasaan di market. Kalau kita pakai feeling ya, aduh apa tuh tergantung mood gitu. Aduh nggak bisa seperti itu. Di kripto ya nggak bisa. Sebenarnya bukan cuma di kripto, tapi di investasi in general tuh kita tidak bisa pakai perasaan gitu. Dan jangan
lu mencari perasaan euforik juga gitu di market. Ya, karena satu mencari-cari itu, ujung-ujungnya logikanya nggak jalan gitu. Kalau udah si logika nggak jalan, itu bahaya sekali. Begitu. Jadi bersyukur aja ya. Kemarin naik bersyukur ya, kita dapatkan nih all time high. Sekarang koreksi juga bersyukur kita dapat tempat untuk DCA begitu ya. Itu aja ya. DCA is key sekali lagi ya. Kuncinya itu kita DCA dan konsisten. Jangan cuma gini, DCA sekali 2 kali merah males nggak mau lagi karena kecil kan dipikir-pikir. Tapi banyak orang yang seperti itu. Ya. Buat apa sih DCA ujung-ujungnya minus. Tapi pas udah naik, aduh harusnya gue DCA-nya lebih banyak ya. Nah gitu kan. Nah itu kesalahan yang paling sering banyak dilakukan oleh orang-orang. Kalau misalkan lu DCA abis peluru gitu ya dan emang nggak ada lagi duit dingin itu nggak apa-apa. Ya udah memang berarti ya memang sayangnya belum ada lagi duit dingin begitu. Ya mungkin PR lu selanjutnya adalah apa? Ya cari pekerjaan yang bisa ngasih lu peluru lagi lebih tanpa lu nge-compromise ini lo kebutuhan lo dan kewajiban lo gitu. Karena ingat ya, jangan sampai ada konyol seperti ini ya. Lu sebenarnya tuh ada kewajiban. Lu harus bayar cicilan, misalkan cicilan motor lah, cicilan rumah atau apapun itu. Tapi karena hype kripto, duit panas itu lu masukin. Wah, itu haram sekali, tidak boleh seperti itu ya. Kan katanya semangat bang, enggak itu bukan semangat, itu kebodohan namanya. Ya karena investasi itu harus pakai duit dingin. Itu makanya di aturan pertama dari 3 golden rules itu yang pertama kan. Jangan pakai uang panas. Kalau udah pakai uang panas ya, uang panas tuh nggak selalu harus kita minjem ke pinjol loh. Enggak. Uang panas tuh uang yang udah ada posnya. Ya buat itu tuh misalkan buat nyicil rumah, buat nyicil mobil dan lain-lain. Soalnya dulu ada yang pernah gini, duit dingin kok bang, dingin bang. Buat bulan depan kok bayarnya, itu bukan dingin namanya. Itu uang panas seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan definisi uang panas. Uang panas tuh bukan cuma duit yang lu ngambil dari pinjol, bukan. Itu bukan duit panas lagi. Kalau duit dari pinjol tuh duit haram lah menurut gue, itu nggak ada kayak begitu caranya, ya. Apalagi apalagi kalau bukan buat kebutuhan, buat keinginan, itu haram pangkat 2 menurut gue, ya. Ya intinya jangan sampai salah berpikir mengenai uang dingin. Karena serius ada yang pernah begitu. Uang dingin bang, cuman ya sekarang jadi nggak dingin. Loh kok bisa begitu, gimana caranya? Iya kan buat cicilannya bulan depan bang. Ya jadi dingin sekarang, gila gitu dibilang dingin ya. Jadi please ya, jujurlah pada diri sendiri lah. Sebenarnya lu ngerti lah. Itu ngerti kan sebenarnya dalam diri lu sendiri, lu tahu itu bukan duit dingin. Jangan coba untuk ngeyel yang begitu-begitu. Karena kalau lu ngelanggar aturan itu pakai uang panas, itu tuh udah nggak tahu kenapa tuh kayak the universe tuh against you lah kalau di market gitu. Ya, kalau di market pakai duit panas tuh mau lu pinter gimana juga nggak tahu kenapa boncos lagi. Itu jadi jangan, mendingan sedikit ya, mendingan lebih baik sedikit lo masuknya DCA-nya tipis-tipis dibandingin DCA maksa besar dan ujung-ujungnya boncos. Itu udah sering terjadi ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.